Desa Wanasari selalu diselimuti kabut tipis di pagi hari, seolah menyembunyikan rahasia dari dunia luar. Suara kokok ayam jago dan desiran angin menjadi melodi yang mengiringi Abdul, seorang penjaga makam tua yang telah mengabdi lebih dari 20 tahun. Baginya, makam itu bukan tempat yang menakutkan, melainkan rumah kedua. Ia mengenal setiap nisan, bahkan hafal cerita di balik setiap nama yang terukir di sana. Suatu malam, hujan turun dengan deras, petir menyambar, dan angin bertiup kencang menggoyangkan dedaunan yang basah. Abdul sedang duduk di posnya ditemani secangkir kopi hangat. Saat ia melihat bayangan hitam bergerak di antara nisan-nisan, ia mengira itu hanya ilusi dari kilat yang menyambar. Namun bayangan itu semakin jelas. Sosok perempuan berambut panjang, mengenakan kebaya putih lusuh, sedang berdiri di depan makam tua yang tidak bernama. Abdul tidak terkejut. Ia sering mendengar cerita tentang Noni Belanda, arwah penasaran yang sering terlihat di makam itu. Tapi kali ini berbeda. Sosok itu tidak hanya diam, ia melangkah perlahan, dan Abdul melihatnya memegang sebuah kerudung. Perempuan itu tiba-tiba menoleh ke arah Abdul. Wajahnya pucat pasi, matanya hitam cekung, dan bibirnya membiru. Ia tersenyum, tapi senyum itu bukan senyum manusia. "Abdul, tolong carikan kain kafan," bisiknya dengan suara serak. "Aku kedinginan." Abdul merinding. Ia tidak pernah berbicara dengan hantu sebelumnya. Namun perasaan iba mengalahkan rasa takutnya. Ia teringat cerita dari kakeknya, bahwa arwah yang meminta pertolongan harus dituruti, atau mereka akan terus mengganggu. Abdul pun mengambil kain kafan yang disimpannya di pos. Dengan langkah gemetar ia berjalan mendekati perempuan itu. Ini kain kafannya," kata Abdul, menyodorkan bungkusan itu. Perempuan itu mengambilnya dengan tangan yang dingin seperti es. Ia menatap Abdul dalam-dalam, dan mata hitamnya seolah menembus jiwa. "Terima kasih Abdul," katanya lagi, "kau sudah menolongku." Ia lalu menoleh ke belakang ke arah makam tanpa nama. Ia meletakkan kain kafan itu di atas nisan, dan seketika asap putih mengepul dari sana. Disusul suara rintihan yang menyayat hati. Sosok perempuan itu perlahan menghilang, menyisakan kerudungnya yang tergeletak di tanah. Abdul terdiam, lututnya lemas. Ia buru-buru kembali ke posnya, mengunci pintu dan memanjatkan doa. Ia tidak bisa tidur malam itu. Terbayang-bayang wajah pucat Noni Belanda. Keesokan harinya Abdul pergi mengecek makam tak bernama itu. Kerudung yang ditinggalkan perempuan itu masih ada. Ia pun mengambilnya, berniat untuk membersihkannya. Namun saat ia memegang kerudung itu, ia melihat ukiran kecil di sudut kain. Ukiran itu membentuk nama Abdul. Jantung Abdul serasa berhenti berdetak.